Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk membahas materi singkat terkait dengan teknik kelistrikan. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mudah untuk membaca, memahami tentang kurva karakteristik dari sebuah MCB atau miniatur circuit breaker, di mana kurva MCB ini ada beberapa jenis, yaitu ada jenis B, C, D, E, ya, B, C, D, ya, K dan Z. Ini bukan E, ya. Jadi nanti ada beberapa jenis yang nanti akan kita bahas. Untuk biodata nggak perlu saya jelaskan, nanti bisa dibaca ya biodata saya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk menjelaskan bagi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, teman-teman praktisi di industri, baik itu biro instalatir, masyarakat umum, mahasiswa, lulusan, dan lain sebagainya. Mungkin yang belum paham tentang karakteristik dari circuit breaker. Terutama yang kita bahas jenis MCB atau miniatur circuit breaker. Sehingga dengan ketidakfahaman ini bisa menimbulkan bahaya. Nah, bahayanya apa? MCB tidak bisa bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Padahal yang namanya MCB itu untuk memproteksi rangkaian listrik. Nah, apabila MCB tidak berhasil bekerja, maka dapat akan menyebabkan apa? Bahaya. Bahayanya ada banyak ya. Yang paling berbahaya ya nanti apabila ada gangguan, MCB ini nggak bisa kerja dengan baik. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, harapannya Anda bisa mengetahui, memahami, mengaplikasikan ya, bagaimana karakteristik dari circuit breaker. Nah, setelah itu Anda bisa melakukan analisis apakah circuit breaker yang dipasang pada instalasi listrik yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada di tempat kerja itu sudah sesuai atau belum dengan karakteristik masing-masing circuit breaker yang ada. Nah, insya Allah untuk video ini nanti akan saya upload di channel YouTube saya di sini. Ini sudah ada 300-an sekian video yang insya Allah nanti akan selalu saya tambah apabila saya berkesempatan untuk membuat video lagi terkait dengan tema-tema yang saya kuasai. Nah, kita bahas dulu latar belakangnya. Apa sih yang dimaksud dengan circuit breaker? Circuit breaker itu kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pemutus. Atau kalau orang PLN nyebutnya PMT. Nah, ini contoh gambar circuit breaker atau PMT atau pemutus. Ini saya kira Anda sering lihat circuit breaker. Nanti saya jelaskan ada banyak merek circuit breaker yang ada di pasaran. Nah, apa itu circuit breaker? Circuit breaker itu adalah peralatan proteksi. Nah, di sini adalah circuit breaker itu peralatan listrik yang digunakan untuk memproteksi. Apa yang diproteksi yaitu instalasi listrik. Wujudnya berupa apa di sini? Wujudnya berupa saklar elektrik.
di mana prinsip kerjanya ini akan beroperasi secara otomatis. Ini ada saklar ini nanti akan otomatis bekerja apabila terjadi kondisi abnormal. Nah, abnormal itu apa di sini? Yaitu yang pertama overload atau beban lebih. Jadi nanti kalau ada beban lebih ini akan jeglek ya. Nah, jegleknya MCB ini berarti MCB itu bekerja karena ada arus lebih atau beban lebih. Nah, yang kedua, MCB ini juga bisa bekerja apabila ada gangguan short circuit atau hubung singkat atau konslet. Baik overload maupun short circuit atau konslet ini sangat berbahaya. Karena overload akan menyebabkan panas yang bisa merusak kabel. Nah, kalau kabelnya rusak, maka ya akan terjadi percikan api. Nah, percikan api ini kalau dekat dengan sesuatu yang mudah terbakar, ini bisa memicu terjadinya kebakaran. Jadi di sini yang namanya MCB atau circuit breaker, ini nama umumnya circuit breaker. Ya. Nanti saya jelaskan jenis-jenis dari circuit breaker itu. Jadi fungsi utama dari circuit breaker atau pemutus atau PMT yaitu untuk memutuskan rangkaian jika ada kondisi tidak normal, yaitu apa? Overload atau beban lebih dan hubung singkat. Nah, parameter utama dari sebuah circuit breaker itu ditentukan oleh apa? Yang pertama adalah kemampuan menahan arus listrik yang melewati rangkaian. Jadi yang namanya circuit breaker punya kemampuan arus. Misalkan ya, kalau di rumah itu yang 900 VA itu berarti sama dengan 4 ampere. Berarti kalau nanti ada arus listrik melebihi 4 ampere, maka dia akan putus. Itu untuk overloadnya. Nah, yang kedua nanti hubung singkat. Nanti saya jelaskan tentang hubung singkat kaitannya nanti dengan kurva. Kalau di rumah listriknya 1300, maka di sini MCB-nya adalah 6 ampere. Kalau di rumah listriknya 2000 VA, volt ampere ya. Mungkin kalau orang awam nyebutnya watt. Nah, sebenarnya ini nggak benar. Yang benar VA, volt ampere, bukan watt. Apa bedanya volt ampere dengan watt? Nah, bedanya itu nanti sudah saya bahas di video saya yang lain, yaitu tentang faktor daya. Nah, silakan nanti Anda bisa melihat video saya tentang faktor daya. Jadi di sini bila misalkan di rumah kita berlangganan 200 VA, maka di sini arusnya adalah 2200, mohon maaf ya, bukan 2000, 2200 VA, maka di sini MCB-nya itu adalah 10 ampere. Kenapa kok 10 ampere? Sebenarnya kan VA itu perkalian antara arus dan tegangan. Tegangan di rumah itu untuk satu fase kan 220. Maka di situ 2200 sama dengan 220 volt dikalikan 10 ampere sama dengan 2200. Kalau yang 900 itu sama dengan 220 kali 4 ampere sama dengan 880. Loh, kenapa kok jadi 900? Ini pembulatan. PLN melakukan pembulatan. Demikian juga sebaliknya. Untuk yang 6 ampere kali 220 volt sama dengan 1320. Kelebihan, nah sama PLN dibulatkan menjadi 1300. Sampai di sini bisa dipahami ya, saya kira, terkait dengan latar belakang ya fungsinya circuit breaker itu seperti apa. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis circuit breaker. Jenis circuit breaker itu ada 6. Yang pertama dikenal dengan nama MCB. Apa itu MCB? Yaitu miniatur circuit breaker. Nah, pembahasan lebih detail tentang jenis-jenis circuit breaker sudah saya bahas khusus. Silakan nanti bisa melihat video khusus tentang pembahasan jenis-jenis circuit breaker. Nah, miniatur MCB atau miniatur circuit breaker ini yang banyak digunakan di rumah. Ada yang satu pas, ada yang dua pas, dan ada yang tiga pas. Nah, penjelasan detailnya juga sudah saya bahas di video yang lain.
Yang kedua adalah MCCB, yaitu Molded Case Circuit Breaker. Ini sama ya, ini untuk aplikasinya tegangan rendah. Ini juga sama untuk tegangan rendah. Tegangan rendah itu maksudnya gimana? Tegangan 220 volt untuk satu fase, kalau di Indonesia ya, dan 380 volt untuk yang tiga fase. Nah, ini dipakai MCCB dan ACB itu untuk tegangan rendah. Jadi untuk MCCB dan ACB, bedanya apa? MCB itu batas arusnya 0 sampai 63 ampere. 0,5, mohon maaf ya. 0,5 ampere sampai 63 ampere. Sedangkan MCCB batasnya itu sampai ratusan ampere. Ini yang paling umum biasanya sekitar 400 ampere. Nah, sedangkan ACB ini ribuan ampere. Ini bedanya. Sama-sama menggunakan tegangan rendah. Nah, jenis yang lain ada dikenal dengan istilah vacuum circuit breaker. Nah, vacuum circuit breaker ini digunakan untuk aplikasi tegangan menengah. Tegangan menengah itu lebih dari 1 kV atau 1000 volt sampai dengan 24 kV atau 24.000 kilo 24.000 volt. Nah, ini banyak digunakan di panel utama ya, panel tegangan menengah ya, atau MV MDB. MV itu medium voltage, MDB itu main distribution panel, atau biasa digunakan untuk proteksi panel-panel kontrol motor listrik besar seperti di industri. Misalkan di Pertamina untuk pompa air itu biasanya menggunakan VCB, atau di industri semen, ada industri minyak, gas, industri pembangkit listrik, industri petrokimia, dan lain sebagainya. Itu banyak menggunakan vacuum circuit breaker. Nah, yang kelima yaitu adalah GCB, yaitu gas circuit breaker. Kalau ini digunakan di MV-MDB, sama dengan vakum, tergantung engineer-nya. Mau milih yang vakum atau mau milih yang gas. Nah, ini ada yang indoor, ada yang outdoor. Kalau yang di tegangan menengah, yang indoor ini banyak menggunakan gas. Gasnya menggunakan SF6 atau sulfur hexafluoride. Nah, yang terakhir ada yang namanya oil circuit breaker. Nah, ini digunakan di tegangan menengah dan tegangan tinggi. Sama dengan gas circuit breaker. Ini di tegangan menengah dan tegangan tinggi. Kalau vakum hanya tegangan menengah saja. Kalau OCB itu ada di tegangan menengah dan tegangan tinggi. Nah, sebenarnya air circuit breaker pun ada yang digunakan di tegangan menengah dan tegangan tinggi. Nah, lebih jelasnya sudah saya jelaskan lebih rinci pada video yang lain. Nah, sekarang kita lihat yang kita bahas yaitu MCB, yaitu miniatur circuit breaker. Nah, miniatur circuit breaker ini kalau kita bongkar seperti ini. Untuk komponen-komponen penyusunnya. Jadi di sini MCB itu singkatan dari miniatur circuit breaker, merupakan salah satu jenis dari circuit breaker yang digunakan pada instalasi listrik tegangan rendah. Tadi tegangan rendah itu artinya apa? Tegangan 220 volt untuk yang satu fase dan tegangan 380 volt untuk yang tiga fase. Ini kalau di Indonesia. Standar tegangan di dunia mungkin bisa berbeda. Kalau Jepang satu fasnya 110 volt, tiga fasnya 220 volt. Itu Jepang. Jadi berbeda dengan Indonesia. Demikian juga Amerika, itu tegangannya berbeda. Nah, tadi rating arus untuk overload-nya. Ini untuk overload atau hubung singkat itu berkisar antara 0,5 ampere sampai dengan 63 ampere. Nah, prinsip kerja di sini berdasarkan
pembangkitan medan elektromagnetik. Jadi arus yang mengalir akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet inilah yang nanti dijadikan sebagai ya sarana untuk apa? Menggerakkan kontaktor di sini yang berupa bimetal ya, yang ada di dalam sini ya nanti apabila nanti mengalir arus yang melebihi dari kapasitas, maka bimetal ini nanti akan namanya bimetal, dua metal yang dihubungkan jadi satu ya, maka dia akan nanti memuai karena panas ya, arus listrik yang melalui sebuah metal akan menyebabkan panas. Nah, dua buah metal yang dihubungkan jadi satu, maka dia akan melengkung. Nah, melengkungnya bimetal ini yang digunakan untuk menggerakkan kontak sehingga akan merubah posisi yang tadinya on ya menjadi off ya. Nah, ini yang nanti digunakan untuk mekanisme pemutusan dari circuit breaker. Nah, bagaimana dengan merek yang ada di pasaran? Ini mereknya ada banyak sekali circuit breaker yang ada di lapangan. Ini yang saya bahas yang satu pas saja. Sebenarnya yang tiga pas sama juga ya. Sama ya nanti ada merek yang sangat populer di Indonesia yaitu Schneider. Ini merek yang sangat populer ya. Ada merek ABB juga, ini banyak digunakan di industri atau di kantor. Ada merek Hager, ada merek Mitsubishi, ini Jepang, ya, ini juga sangat terkenal. Ada merek Himmel, ada merek Sukaku, ada merek Dutron, ada merek ZMR, ya, ada merek Delta, ada merek Chin, dan lain sebagainya. Mungkin kayak kalau saya sebutkan semuanya ada puluhan merek circuit breaker yang beredar di lapangan. Nah, oleh karena itu kita harus tahu ya karakteristik dari masing-masing produk ini seperti apa. Termasuk nanti harganya, karena ada harga, ada kualitas. Nah, sekarang kita membahas tentang kurva karakteristik dari MCB. Sebenarnya ini tidak hanya MCB, ini pada jenis-jenis circuit breaker secara umum. Tetapi memang agak berbeda. Nah, karakteristiknya seperti apa? Tadi sudah saya jelaskan. Karakteristik MCB itu ditentukan oleh kemampuan menahan arus. Arusnya di sini arus sampai beban lebih dan memutus arus gangguan dalam bentuk hubung singkat. Yang digambarkan seperti ini. Nah, nanti saya jelaskan. Ada 5 kurva, yaitu kurva B, ada kurva C, kurva D, kurva K, dan kurva Z. Nah, bedanya apa? Nanti saya jelaskan setelah ini. Nah, tadi secara umum, secara desain, MCB digunakan untuk proteksi. Nah, proteksi itu untuk mengamankan instalasi listrik. Caranya gimana? Apabila terjadi overload, yang tadi ini bisa membahayakan, panas, panas bisa merusak kabel, bisa menyebabkan terjadinya percikan api, dan menimbulkan kebakaran, ataupun hubung singkat yang bisa menyebabkan percikan api ya dan panas yang berlebih. Maka apabila terjadi overload maupun hubung singkat, circuit breaker ini harus trip. Trip itu artinya off. Yang tadinya on menjadi off. Karena aliran listriknya dimatikan, aman, tidak bahaya. Nah, bekerjanya ini berdasarkan kurva ini tadi. Nah, nanti saya jelaskan terkait dengan prinsip kerja dari kurvanya seperti apa. Nah, circuit breaker harus mampu bekerja dengan baik. Karena di sini sebagai proteksi. Sehingga nanti bisa mencegah munculnya bahaya. Bahaya percikan api, panas yang dapat menyebabkan kebakaran, dan bahaya-bahaya ikutan lainnya. Nah, sekarang kita bahas untuk kurva B. Nah, ini circuit breaker. Nah, kita tahu apakah circuit breaker ini tipenya B atau C atau D atau K atau Z dari mana? Ya nanti dari atas yang nanti akan disampaikan oleh pabrikannya.
Selain menggunakan datasheet, kadang-kadang di circuit breaker di sini ada tulisan juga, misalnya B, kurva B2, C2, D2, dan lain sebagainya. Kadang-kadang di circuit breakernya dituliskan, tetapi kadang-kadang tidak dituliskan. Nah, taunya dari mana kita? Ya dari datasheet. Maka kita harus paham. Setiap produk listrik, setiap produk elektronik, di situ akan muncul datasheet. Nanti akan menyampaikan datanya seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva B tadi. Di sini ada kurva itu ada dua sumbu, sumbu ke arah X yaitu adalah multiple of rated current, ya. Sedangkan ke arah vertikal itu adalah second atau detik atau waktu. Jadi kurvanya yang ke sana itu adalah multiple of rated current. Multiple itu perkalian, rated itu rating dari arusnya. Jadi di sini rating arusnya, di sini adalah untuk waktunya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, artinya apa? Di sini kita bisa lihat. Di sini ada angka 1, di sini ada angka 10.000. Artinya apa di sini? Misalkan saya kasih contoh, misalkan di sini circuit breakernya tipe B. Kapasitas pemutusannya untuk listrik 2.200 VA, berarti di sini sama dengan 10 ampere. Artinya apa di sini? Apabila pada rangkaian listrik mengalir arus 10 ampere di sini, kalikan 1, maka circuit breaker ini akan trip dalam waktu berapa? 10.000 detik. Jadi nanti apabila mengalir arus 10 ampere, maka circuit breaker ini akan trip atau mati dalam waktu 10.000 detik. Nah, 10.000 detik kalau mau dikonversi menjadi menit ya tinggal 10.000 dibagi 60 atau 1.000 dibagi 6, ya. Kalau mau dibagi lagi menjadi jam ya tinggal dibagi nanti 60 lagi. Jadi artinya apabila rangkaian listrik itu arusnya 10 ampere, maka tidak langsung trip. Circuit breaker ini nggak langsung trip, tetapi dia nanti menunggu dulu sampai 10.000 detik, ya. Nah, kurva ini kita bisa lihat di sini, ya. Semakin arusnya semakin tinggi, kurvanya akan begini. Ini kurvanya lengkung ya. Nah, ini artinya apa? Misalkan di sini arusnya naik menjadi sekian ampere, ya. 3 kali dari ratednya tadi 10 ampere berarti 30 ampere, maka dia tidak langsung putus, tetapi dia putusnya di angka ini 10 detik. Bisa difahami ya sampai di sini. Nah, di sini ada angka yang stabil di sini, yaitu 3 sampai 5. 3 sampai 5 karena untuk AC di sini. Ini untuk AC 3 sampai 5 kali dari I rated, ya. Jadi 3 kali 3 sampai 5 berarti 30 sampai 50 kali dari arus yang mengalir, maka dia akan putus pada waktu 10 detik. Nah, fungsinya untuk apa di sini? Ini fungsinya untuk mengatasi apabila ada starting peralatan-peralatan yang besar, seperti misalkan starting motor listrik. Pada waktu kita melakukan starting motor listrik, ya, itu kan arusnya besar. Maka padahal kita starting motor itu bukan gangguan. Maka pada saat kita melakukan starting motor, biasanya kurang dari 10 detik. Sehingga nanti MCB nggak trip. Tapi kalau nanti ada gangguan yang besarnya antara 3 sampai 5 kali dari arus nominal, tadi arus nominal kan 10 ampere di sini, contohnya ya, maka di sini dia akan trip. Demikian juga kalau ada arus hubung singkat. Arus hubung singkat di sini ya, apabila ada arus hubung singkat, tak gitu ya, yang besarnya
seperti ini, ya maka dia akan trip di situ dalam waktu 10 detik. Nah, sedangkan apabila dia ada arus yang lebih besar dari ini, ya, maka dia akan trip secara instan seketika. Ini yang untuk kurva B. Nah, yang namanya tadi ya, arus gangguan dengan arus tidak gangguan itu kadang mirip. Arus starting motor pada saat misalkan kita menyalakan motor pompa air, maka akan terjadi lonjakan arus. Jadi pada saat awal kita menyalakan motor listrik berupa pompa air atau mesin kompresor atau blower atau AC atau mesin bor atau mesin-mesin yang menggunakan motor listrik, itu akan terjadi lonjakan tegangan atau dikenal dengan istilah arus starting. Nah, maka di sini agar MCB tidak trip, maka diberi tunda waktu sampai 10 detik. Nah, batasnya berapa di sini? 3 sampai 5 kali. Ini untuk yang kelas B. Yang kedua adalah untuk yang kurva kelas C. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk kurva kelas C, di sini dia lebih lebar ya. 5 sampai 10 kali dari arus nominal. Tadi misalkan di sini kelas C, arus nominalnya tadi misalkan 10 ampere ya. Ini bisa macam-macam, bisa 10 ampere, bisa 6 ampere, bisa 4 ampere, 2 ampere. Atau yang naik 20 ampere sampai ke 63 ampere. Karena MCB maksimum 63 ampere. Maka di sini ya, karakteristik pemutusannya itu tidak 10 detik pada kelas B, tetapi di sini 1 detik. Nah, di sini. Jadi pada nilai 5 sampai 10 kali itu nanti dia akan ditunda waktu pemutusannya sebesar 1 detik. Dalam 1 detik dia nanti akan trip. Nah, sedangkan apabila arus yang mengalir kurang dari 5 kalinya, nah dia mengikuti kurva ini. Semakin besar arusnya, waktunya semakin pendek. Ya, di sini. Nah, kalau kurang dari misalkan 4 kali ya, dia nanti akan waktunya di sini. 4 kali berarti dia 5 detik. Kalau 3 kali di sini dia 10 detik. Seperti yang tadi persis kelas B ya. Kalau yang kelas B kan seperti ini. Nah, ini nanti digeser yang untuk yang 5 ampere. Jadi kelas C itu lebih baik dibanding dengan kelas B. Artinya apa? Ini dia mampu menahan arus 5 sampai 10 kali dari I nominal. Jadi kalau dia ada mengalir arus 5 berarti 50 ampere sampai dengan 100 ampere. Maka dia tidak langsung trip. Kalau kelas B dia langsung trip ya. Tapi kalau untuk kelas C dia tunggunya berapa? 1 detik. Sehingga memang untuk kelas C ini banyak digunakan untuk memproteksi peralatan listrik yang bebannya bukan beban-beban penerangan saja, tetapi di sini beban-beban yang motor listrik ya. Peralatan-peralatan listrik yang digerakkan oleh motor listrik. Nah, terkait dengan arus starting motor itu sudah saya buatkan videonya, nanti bisa dilihat. Nah, kalau di sini terjadi overload, berapa waktu pemutusannya? Sama ya. Di sini kalau overload di sini 1 kali kan. Jadi kalau 10 ampere di sini berarti ya 10 ampere. Kalau 10 ampere lewat di rangkaian, maka dia waktunya berapa? 10.000 detik. Maka dia akan trip. Nah, kalau perkaliannya tinggal kita ikuti kurvanya di sini. Kalau 2 kali berapa di sini? Ini 2 kali kita tinggal tarik ke atas 100 detik. Kalau 3 kali 10 detik, ya. Kalau 5 kali di sini adalah 1 detik, sampai dengan 10 kali 1 detik. Nah, lebihnya ini gimana? Langsung dia. Nah, ini pemahamannya terkait dengan kurva C, ya. Jadi di sini dia mampu menahan beberapa 1 detik apabila terjadi
aliran arus yang mengalir yang nilainya antara 5 sampai 10 kali. Nah, sekarang kalau starting motor biasanya berapa? Nah, starting motor itu ada macam-macam. Ada yang starting motor menggunakan slot, direct online, ada yang menggunakan bintang segitiga, ada yang menggunakan soft start, dan ada yang menggunakan inverter atau VSD. Ini metode starting motor. Nah, yang paling besar itu arus motor listrik apabila nanti menggunakan direct online. Ini direct online bisa mencapai 6 sampai 8 kali I nominal. Ini arus startingnya. Jadi kalau kita menggunakan tipe B, maka dia akan trip pasti. Kalau arus startingnya 6 kali. Tapi kalau kita menggunakan tipe C, dia ditunda dulu 1 detik. Maka tidak akan trip. Maka kalau bebannya motor listrik ya minimal kita gunakan kurva yang tipe C. Tapi kalau bebannya untuk penerangan seperti di rumah kita boleh pakai kurva tipe B. Nah, yang berikutnya adalah kurva tipe D. Nah, ini kurva tipe D ini lebih lebar lagi. Artinya dia mampu untuk menahan di sini ya. Arus 10 sampai 20 kali dari I nominal. Jadi apabila mengalir arus yang 10 sampai 20 kali I nominal, di sini dia akan trip pada waktu 0,5 detik. Jadi kalau ada hubung singkat dalam yang arusnya mencapai ini, dia nanti akan trip dalam waktu 0,5 detik. Nah, ini lebih lebar dibanding dengan kelas C. Kalau kelas C kan tadi 5 sampai 10. Nah, ini kelas D ini 10 sampai 20. Jadi kalau ini starting motor tidak akan trip ya, karena dia mampu ditahan dulu. Arus starting motor yang besar sekian pun dia tidak akan langsung trip. Tetapi kalau ada arus gangguan hubung singkat, dia ditunggu sampai 0,5 detik baru dia trip. Yang lain sama ya. Kalau arusnya misalkan ini tipe D, tadi arus nominalnya sama dengan 10 ampere misalnya saja. Maka di sini apabila mengalir arus sebesar 10 ampere, dia nanti ditunggu waktunya 10.000 detik, maka circuit breaker ini akan trip. Nah, berikutnya mengikuti kurva seperti ini, tinggal kita lihat datanya. Kalau di sini mengalir arus misalkan 2 kali. 2 kali berarti di sini kita bisa lihat. 2 kali berarti 100 detik. 2 kali itu artinya 20 ampere. Dua kali dari I nominal. Kalau 3 kali ya sama dengan yang tadi, ini bisa bisa dilihat ya. Ini waktunya kalau 3 kali di sini. Ini ya di titik ini. Ini dalam waktu sekian detik ya. Kalau 5 kali kita lihat di sini. Ini waktunya 5 detik. Jadi lebih lebar, menahannya ini lebih lebar. Sangat baik untuk digunakan proteksi beban-beban yang untuk beban yang digerakkan pakai motor listrik. Jadi kalau ini untuk motor listrik yang tadi waktunya tidak terlalu lebar di sini ya. Tunda waktunya tidak terlalu lebar, kalau ini lebih lebar lagi. Artinya apa? Kurva tipe D itu circuit breaker-nya didesain tidak akan rusak kalau dialiri arus yang besar tapi waktunya masih berada di bawah kurva ini. Nah, berikutnya adalah tipe K. Tipe K di sini ya. Ini sebenarnya tambahan ya, karena tidak semuanya ada tipe K. Ini tipe K ini berada di antara tipe B dan C ya. Di sini kita bisa lihat angkanya yaitu 8 sampai 12. 8 sampai 12 di sini angkanya ya. 8 sampai 12 kali I nominal. Ini sama kurvanya seperti ini nanti tinggal dibaca. Jadi kalau ada arus sebesar 1 kali dari I nominal atau 10 ampere tadi, kalau misalkan ini I nominalnya 10 ampere, kalau I nominalnya 6 ampere ya berarti ya kalau ada mengalir arus 6 ampere berarti dia akan trip dalam waktu 10.000 detik. Nah, kalau di sini mengalir arusnya 2 kali ya, kalau yang I nominalnya 10 berarti 20 ampere, kalau I nominalnya 6 ampere berarti 12 ampere, maka dia akan trip pada waktu sekian. Nah, ini.
Kalau 3 kali tripnya di sini. Kalau 5 kali tripnya di sini. Nah, kalau 8 sampai 12 dia tripnya di 1 detik. Jadi kalau di sini tadi kan 10 sampai 20 trip dalam waktu berapa ini? 0,5 detik. Kalau ini dia 8 sampai 12 1 detik. Nah, yang terakhir itu adalah tipe Z. Ini tipe yang paling rendah karena dia 2 sampai 3 kali. Ini 2 sampai 3 kali. Ya, ini tipe tipe yang paling rendah. Ini misalkan di sini tertulis tipe Z di situ ya, maka di sini ya, ini kalau dialiri arus sebesar I nominal, kalau I nominalnya 10 ampere, ya berarti kalau dialiri 10 ampere, maka dia dalam waktu 10.000 detik dia akan mati. Nah, kalau di 2 kali berapa? Kalau 2 kali di sini ya, dia akan trip pada waktu, nah di sini angkanya 100 detik. Ini kalau 2 kali. Kalau 3 kali dia akan trip pada ya sama ya. Nah, dia 2 sampai 3 kali. Ini bukan 5, mohon maaf. 2 sampai 3 kali. Dari Ino. Nah, saya kira itu ya untuk pembahasan terkait dengan karakteristik circuit breaker. Nah, karakteristik circuit breaker itu juga salah satunya nanti dipengaruhi oleh yang namanya kemampuan breaking capacity atau interrupting rating. Di artinya apa? Circuit breaker ini harus mempunyai nilai breaking capacity yang lebih besar dibanding dengan arus hubung singkat. Nah, untuk pembahasan breaking capacity ini sudah saya bahas pada video yang lain. Nah, kalau tidak gimana? Kalau arus hubung singkatnya lebih besar dari breaking capacity, maka circuit breaker-nya bisa meledak. Nah, ini kalau ada kasus circuit breaker meledak, ya kemungkinan besar ada hubung singkat yang arus hubung singkatnya lebih besar dari kemampuan menahan breaking capacity dari circuit breaker. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.